Syekh Maulana Makadiu Ibrahim Sunan Bonang. Biografi Syekh Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim yang tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Beliau lahir pada tahun 1465 di Surabaya. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila Dewi Condrowati, yang merupakan putri dari Bupati Tuban, Arya Teja. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta, sehingga pendidikan Islam diperoleh Sunan Bonang adalah ayahnya sendiri. Tak heran jika Sunan Ampel sudah mempersiapkan Sunan Bonang untuk meneruskan kegiatan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Bonang kemudian wafat di usia 60 tahun pada tahun 1525 M. Asal-usul Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Makdum Ibrahim lah putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila, putra Prabu Brawijaya Kertabumi Raja Majapahit. Dengan demikian Raden Makdum adalah seorang pangeran Majapahit, karena ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya adalah menantu Raja Majapahit. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti atau pemimpin agama setanah Jawa, tentu Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil Raden Makdum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin oleh ayahnya. Bahkan bersama dengan Raden Paku, beliau pernah menimba ilmu pada beberapa ulama besar di negeri Pasai. Sudah bukan rahasia lagi bahwa latihan atau riadha para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Makdum Ibrahim adalah calon wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan anaknya sebaik mungkin oleh ayahnya. Raden Makdum yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Bonang itu ditugaskan berdakwah di daerah Lasem, Rambang, Tuban dan daerah Sempadan Surabaya. Kisah Brahmana dari India. Agama Islam yang menyebar luar di tanah Jawa cukup menggemparkan masyarakat dari belahan dunia lain, termasuk para pendeta Brahma dari India. Salah seorang Brahmana bernama Sakyaki merasa penasaran. Maka bersama beberapa orang muridnya ia berlayar menuju Pulau Jawa. Dibawanya pula kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan berdebat dengan para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Aku Brahmana Sakyakirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Ujar Brahmana Sakyakirti sembari berdiri di atas geladaan di buritan kapal layar. Jika dia kalah, maka akan kutebas batang lehernya. Jika dia yang menang, aku akan berlutut untuk mencium telapak kakinya. Akan kuserahkan jiwa ragaku kepadanya. Murid-murid yang selalu berdin dan mengikutinya dan belakang menjadi saksi atas sumpah yang diucapkan di tengah samudra. Namun ketika kapal layar yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul jadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya 1-2 kali hal itu dapat dilakukannya. Namun terjangan ombak yang kelima kali membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, dia membuat beberapa batang batok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudra. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah, cara mempelajarinya pun tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam dan menjadi murid ularna besar di negeri Gujarat. Kini, setelah sampai di perairan Laut Jawa, tiba-tiba kitab-kitab yang tebal itu hilang musnah di telan air laut. Tapi niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surutlah dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah dikenalnya. Lah agak bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Lah menoleh ke sana kemari, berusaha mencari seseorang untuk dimintai petunjuk jalan. Namun tak terlihat seorang pun di pantai itu. Saat hampir putus asa, tiba-tiba di kejauhan tampak seorang lelaki tengah berjalan menuju ke arahnya sambil membawa tongkat. Brahmana Sakyakirti dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan lelaki itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya ke pasir.
Kisanak, kami datang dari India hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya? Tanya sang Brahmana. Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang? Tanya lelaki itu. Akan saya ajak berdebat masalah keagamaan. Jawab sang Brahmana. Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian niat saya tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan. Tanpa banyak bicara lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Mendadak tersemburlah air dari lubang bekas tongkat itu menancap, membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam di dasar laut? Tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan para pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu, ternyata benar miliknya sendiri. Berdebarlah hati sang Brahmana sembal menduga-duga siap sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Murid-murid sang Brahmana yang sejak tadi sudah kehausan, langsung menyerobot air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir, jangan-jangan murid-muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. Segal aduh segamnya! Seru murid-murid sang Brahmana dengan girangnya. Yang lain segera berebutan untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Brahmana Sakyakirti tercenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa eger lo mencicipi sedikit. Memang segar rasanya. Rasa herannya makin menjadi-jadi, terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu dalam menciptakan lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang telah tenggelam ke dasar laut. Pastilah orang berjubah putih itu bukan orang sembarangan, lah sudah mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu hanya tipuan ilmu sihir. Ternyata bukan. Bukan ilmu sihir, tapi kenyataan. 1000 Brahmana di India tak akan mampu melakukan hal ini, pikir sang Brahmana. Dengan rasa was-was, takut dan gentarlah menatap wajah orang berjubah putih itu. Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Tanya sang Brahmana dengan hati kebat-kebit. Tuan berada di pantai Tuban. Jawab lelaki berjubah putih itu serta-merta Brahmana dan para pengikutnya menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki berjubah putih itu yang tak lain adalah Sunan Bonang sendiri. Bangunlah! Untuk apa kau berlutut kepadaku? Bukankah sudah kau ketahui dari kitab-kitab yang kau pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung. Tutur lelaki berjubah putih yang tak lain Sunan Bonang adanya. Ampun. Ampuni saya yang buta ini, tak melihat tingginya gunung di depan mata. Ampunkanlah saya, rintih sang Brahmana Ju. Bukankah kau ingin berdebat, juga ingin mengadu kesaktian denganku? Tanya Sunan Bonang. Mana saya berani melawan Paduka, tentulah ombak badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan Paduka, kesaktian Paduka tak terukur tingginya. Ilmu Paduka tak terukur dalamnya, kata Brahmana Sakyakirti. Kau salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badal, ujar Sunan Bonang. Hanya Allah yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang. Sang Brahmana merasa malu, memang kedatangannya bermaksud jahat. Ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajarinya terbukti bahwa barang siapa memusuhi para walinya, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Menantang Sunan Bonang sama saja dengan menantang Tuhan yang mengasihi Sunan Bonang itu sendiri. Lah bergiak ngeri saat teringat bagaimana dirinya terombang-ambing diterjang ombak badai. Berarti Tuhan sendiri yang telah memberinya pelajaran, supaya mengurungkan niatnya memusuhi Sunan Bonang. Lah percaya, jika niatnya dilaksanakan, bukan Sunan Bonang yang kalah dau mati, tetapi dia sendirilah yang bakal binasa. Maka sang Brahmana tidak jadi melaksanakan niatnya menantang Sunan Bonang untuk adu kesaktian dan berdebat masalah agama. Kanjeng Sunan, sudilah kiranya menerima saya sebagai murid.
Pinta Brahmana itu kemudian. Jangan tergesa-gesa, ujar Sunan Bonang. Kau harus mempelajari dan mengenal Islam lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi. Sebab apa yang kau pelajari hanya sebagian-sebagian saja. Jika kau sudah memahami Islam secara keseluruhan, maka kau boleh pilih tetap memeluk agama lama atau menerima Islam sebagai agamamu yang terakhir. Sekali lagi sang Brahmana merasa malu. Ternyata Sunan Bonang bersifat arif dan bijaksana, tidak memaksanakan kehendak walau sudah berada di atas angin. Seandainya Sunan Bonang memperbolehkannya untuk berlutut, dia akan bersujud dan menyembah sepasang kakinya. Bawa semua kitab-kitabmu, mari isinya kita bahas bersama-sama, kata Sunan Bonang sembari melanjutkan langkahnya. Brahmana Sakyakirti dan murid-muridnya segera mengumpulkan kitab-kitab yang tercecer lalu mengikuti langkah Sunan Bonang. Pada akhirnya ia dan murid-muridnya rela masuk Islam atas kesadaran sendiri dan menjadi pengikutnya yang setia.